Perkenalkan, saya Miranda Ayu Rahmadini dari Universitas Sriwijaya. Saya Mira Rahmawati dari Universitas Sriwijaya. Saya Anggi Septiani dari Universitas Sriwijaya. Saya Septiana Sari dari Universitas Lampung Mangkurat. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai struktur protein. Yang kedua, temukan bahan makanan yang banyak mengandung protein dan dapat dijadikan objek atau sampel dalam pembuatan proyek ini. Yang ketiga, amatilah kemudian rekam bahan objek atau sampel yang menjadi sasaran. Yang terakhir, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Menurut Bintang tahun 2010, protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dalam makhluk hidup, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Dikutip dari buku karangan Budianto tahun 2009. Sampel atau objek yang digunakan: 1. Telur ayam. 2. Tempe. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mana berasal dari hewan. Protein yang terdapat pada telur yaitu albumin atau putih telur. Albumin atau putih telur termasuk ke dalam protein globular yang mana protein ini memiliki bentuk bola atau globular dan larut dalam air. Dikutip dari buku karangan Sugiono tahun 2004. Tempe merupakan salah satu sumber protein nabati yang mana berasal dari tumbuhan. Pada tempe terdapat glisin yang berasal dari kedelai. Glisin itu sendiri merupakan salah satu protein globular yang mana sedikit larut dalam air dan larut dalam larutan garam. Dikutip dari buku karangan Sugiono tahun 2004. Telur dan tempe merupakan bahan makanan yang mengandung protein, yaitu protein globular. Adapun struktur atau bentuk dari protein globular sebagai berikut. Menurut Sugiono tahun 2004, protein globular adalah protein yang mempunyai rasio aksial kurang dari 10 dan umumnya lebih dari 3-4. Protein ini berbentuk bola dan ditandai oleh rantai polipeptida yang penuh lipatan-lipatan dan berbelit. Mengingat bahwa protein merupakan makromolekul, jadi diperlukan pengetahuan dasar mengenai struktur protein itu sendiri. Struktur protein. Struktur protein dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada struktur primer, yang kedua ada struktur sekunder, yang ketiga ada struktur tersier, dan yang terakhir ada struktur kuaterner. Yang pertama, struktur primer. Struktur protein primer adalah urutan linear asam-asam amino pembentuk protein, yang mana merupakan protein rantai lurus yang berikatan melalui ikatan peptida secara kovalen. Karena struktur primer ini disusun oleh protein rantai lurus, maka akan diperoleh protein berbentuk sangat panjang dan pipih. Protein struktur primer jarang sekali dijumpai di alam. Dikutip dari buku karangan Sugiono tahun 2004. Dapat kalian lihat bahwa
Struktur tersebut tersusun dari asam-asam amino yang diikat melalui ikatan peptida. Bagian terpenting dalam struktur primer adalah ikatan amida atau ikatan peptida yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Dikutip dari buku karangan Shimamura tahun 2015. Struktur protein sekunder. Struktur sekunder mempunyai bentuk molekul 3 dimensi dan mempunyai rantai-rantai cabang. Struktur sekunder mempunyai bentuk alpha helix dan beta lembaran atau lipatan. Dikutip dari buku karangan Sugiono tahun 2004. Dapat kalian lihat pada gambar, yaitu alpha helix yang memiliki struktur yang mana rantai polipeptida utama yang berbentuk bergelung bagian dalam batang dan rantai samping mengarah keluar dari helix. Sedangkan pada rantai polipeptida beta lembaran berbentuk lurus, tidak bergelung, tegang seperti alpha helix. Adapun perbedaan lain antara lembar berlipat dengan alpha helix yaitu di mana beta berlipat distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus NH dan CO pada rantai polipeptida yang berlainan. Sedangkan pada alpha helix, ikatan hidrogen terdapat antara gugus NH dan CO pada rantai yang sama. Dikutip dari karangan Rahmadina tahun 2019. Struktur protein tersier. Struktur tersier merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Dikutip dari karangan Rev tahun 1981. Dapat kalian lihat pada gambar di mana terbentuk ikatan disulfida, yaitu terbentuk antara dua residu yang saling berhubungan. Ikatan ini relatif stabil dan resisten terhadap penyebab denaturasi protein. Ikatan hidrogen terbentuk dari atom O dengan H, di mana ikatan ini antara residu pengikat yang terdapat pada rantai samping ikatan peptida asam amino. Ikatan hidrogen penting untuk mempertahankan struktur primer. Ikatan hidrofobik pada struktur tersier ini terjadi pada CH dengan CH3, di mana asam amino netral pada protein tersebut cenderung bersekutu. Meskipun persekutuannya tidak stoikiometri, tetapi memegang peran penting dalam mempertahankan struktur protein. Pada struktur tersier ini terbentuk juga ikatan ionik antara NH3+ dengan oksigen. Struktur protein kuarterner. Struktur ini terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier, yang mana disatukan oleh gaya non-kovalen, yaitu bukan ikatan peptida ataupun disulfida, melainkan dengan gaya ikatan hidrogen dan ikatan elektrostatik yang dibentuk antar residu pada permukaan rantai peptida. Kesimpulan: 1. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang terbentuk melalui ikatan peptida. 2. Protein berperan sebagai pembentuk struktur sel. 3. Tahu dan tempe merupakan bahan makanan yang mengandung protein. 4. Struktur protein terbagi menjadi 4 dengan tingkatan dari struktur primer, sekunder, tersier, dan terakhir kuartener.